Hai hai, wah semangat banget nih kayaknya yang lagi siap-siap tempur buat ujian brevet. Kenalin, aku di sini bakal jadi asisten belajar atau study buddy andalan kamu. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu materi yang sering banget bikin pusing, tapi aslinya gampang banget loh kalau kamu udah tahu kuncinya. Yap, kita bakal bahas materi BPHTB. Siapin aja catatannya, santai, tarik nafas panjang, dan yuk kita mulai sesi bahas materi ini biar kamu dapat nilai A. Buat sesi kali ini, alurnya udah aku susun rapi banget nih. 1. Konsep dasar BPHTB. 2. Objek dan subjek pajaknya. 3. Cara praktis menghitung. 4. Sistem pembayaran. 5. Sanksi dan sengketa. Dan yang terakhir, nomor 6, ringkasan super cepat. Yuk, langsung kita gas aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Konsep dasar BPHTB. Sebenarnya apa sih BPHTB itu? Jadi, BPHTB itu singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, dengerin baik-baik ya, ini kunci penting yang sering banget jadi jebakan di ujian. Pemerintah itu nggak memajaki fisik tanah atau bangunan batanya, sama sekali nggak. Yang dikenai pajak itu adalah perolehan haknya. Maksudnya, momen di mana hak kepemilikan itu berpindah ke tangan orang baru, nah di detik itulah pajaknya muncul. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Bayangin Budi lagi beli rumahnya Andi. Nah, yang kena BPHTB itu bukan rumah fisiknya, bukan cat dindingnya atau pagar besinya, tapi proses perolehan hak milik atas rumah itu oleh si Budi. Hak kepemilikan baru yang didapat Budi inilah yang dipajaki sama negara. Cukup simpel kan? Lanjut ke bagian kedua nih, objek dan subjek pajak. Kita harus tahu siapa dan apa yang sebenarnya dipajaki. Nanti di soal ujian, kamu wajib banget bisa bedain mana yang termasuk objek dan mana yang bukan objek. Objek BPHTB itu muncul kalau ada perpindahan hak, misalnya lewat jual beli, dapat warisan, atau dapat hibah. Tapi tunggu dulu, ada pengecualiannya nih. Walaupun haknya berpindah, negara ngebebasin pajaknya karena alasan sosial, agama, atau hubungan internasional. Contohnya, kalau tanah diwakafkan buat bangun masjid, atau dipakai buat perwakilan diplomatik, nah itu bukan objek BPHTB, jadi aman dari pajak. Terus siapa sih subjek BPHTB-nya? Subjek itu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut. Logika gampangnya gini aja, siapa yang dapat barangnya, ya dia yang bayar pajaknya. Misalnya, kalau Rina beli rumah, berarti Rina yang dapat hak atas rumah itu kan? Makanya, Rina lah yang jadi subjek BPHTB dan dia yang wajib ngeluarin uang buat bayar pajaknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini nih yang pasti udah ditunggu-tunggu. Cara praktis menghitung BPHTB. Rumusnya aslinya gampang banget kok. Pertama, kita kenalan dulu sama kumpulan singkatan yang aku sebut alfabet sub. Ada NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Gampangnya ini tuh harga transaksi atau nilai pasar propertinya. Terus ada NPOP-TKP, yaitu bagian nilai yang tidak kena pajak. Anggap aja ini jatah diskon atau potongan gratisan dari pemerintah. Dan terakhir, setelah NPOP dikurangi NPOP-TKP, kita bakal dapat NPOP-KP, yaitu nilai yang benar-benar bakal kita kalikan sama persentase pajak. Ngomong-ngomong soal persentase, ini dia angka ajaib yang wajib banget nempel di otak kamu buat ujian brevet. 5%. Yap, tarif standar buat BPHTB itu cuma 5% dari nilai kena pajaknya. Tolong banget ya, jangan sampai ketukar sama tarif pajak lain waktu ujian nanti. Buat ngitungnya, kita cuma butuh 3 langkah ajaib. 1. Tentuin NPOP atau harga transaksinya. 2. Kurangi sama NPOP-TKP atau jatah bebas pajaknya. 3. Kalikan sisanya dengan 5%. Yuk kita coba pakai contoh. Katakanlah nilai transaksinya 500 juta. Kita kurangi dulu batas bebas pajaknya, misalnya 80 juta. Berarti sisanya 420 juta kan? Nah, 420 juta inilah yang namanya NPOP-KP. Tinggal kalikan 5%, dan tara BPHTB yang harus dibayar adalah 21 juta rupiah. Super praktis kan? Tapi tunggu dulu. Aku punya satu pro tips super penting nih buat ujian kamu. Nilai bebas pajak atau NPOT-KP itu standarnya memang minimal 80 juta rupiah untuk transaksi umum. Tapi kalau transaksinya itu gara-gara warisan atau hibah wasiat, nilai bebas pajaknya langsung melompat drastis jadi minimal 300 juta rupiah. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik atau salah masukin angka di soal ujian nanti. Dan keistimewaan waris sama hibah wasiat nggak cuma di situ aja. Ada trik hafalan gampang nih. Waris dan hibah wasiat itu dapat keringanan ekstra. Jadi, setelah kamu capek-capek ngitung pajaknya sampai beres pakai rumus tadi, hasil akhirnya didiskon lagi 50%.
Wah, mereka cuma perlu bayar setengah dari BPHTB yang seharusnya. Enak banget kan? Ingat terus ya, diskon 50% ini spesial cuma buat waris dan hibah wasiat. Oke, kita pindah gigi ke bagian keempat, sistem dan waktu pembayaran. Gimana sih urusan administrasinya? Jadi gini, BPHTB ini pakai asas self-assessment system. Sesuai namanya, pemerintah itu nggak bakal iseng ngitungin tagihan pajaknya buat kamu. Kamu dituntut buat mandiri. Sebagai wajib pajak, kamu yang harus ngitung sendiri, ngebayar sendiri pakai formulir, dan laporin sendiri. Kalau sampai salah hitung gimana? Ya risikonya ditanggung sendiri, nanti malah bisa kena sanksi loh. Terus, kapan sih saat terutangnya? Atau kapan pajak ini resmi menagih kamu? Trik ingatnya simple, lihat kapan hak itu resmi berpindah secara hukum. Kalau jual beli, ya saat akta ditandatangani di depan notaris. Kalau kamu menang lelang, pajaknya terutang saat pemenang lelang ditetapkan. Nah, kalau waris, hati-hati, bukan saat orangnya meninggal ya, tapi saat warisan itu didaftarkan ke kantor pertanahan. Detail-detail kecil kayak gini sering banget keluar di soal ujian. Masuk ke bagian kelima nih, sanksi dan sengketa pajak. Apa jadinya kalau ada salah hitung atau ketahuan curang? Di peraturan, ada 2 surat ketetapan yang lumayan bikin merinding. Pertama, SKBKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Ini kejadian kalau kamu diperiksa dan pajaknya ternyata kurang. Sanksinya, kamu bakal kena bunga 2% per bulan, maksimal sampai 24 bulan. Tapi yang lebih serem itu SKBKBT alias kurang bayar tambahan. Kalau pemerintah tiba-tiba nemuin data baru yang sebelumnya kamu sembunyiin, sanksinya nggak main-main. Kamu bakal kena denda kenaikan 100% dari kekurangan pajak tersebut. Makanya, yang namanya self-assessment itu dituntut kejujuran. Nah, kalau kamu merasa tagihannya salah dan mau protes, ada tahapannya. Pertama, kamu ajuin keberatan dulu ke pemerintah. Kalau ditolak, baru bisa maju banding ke pengadilan pajak. Syarat mutlaknya, dua-duanya harus diajuin maksimal 3 bulan sejak surat ketetapan diterima. Dan ada satu peringatan penting lagi nih, ngajuin protes ini sama sekali tidak menunda kewajiban kamu buat bayar pajak. Jadi, tagihan bayar jalan terus sambil proses protesnya diurus. Bagian ke-6, ringkasan super cepat. Ini dia contekan legal buat hafalan kilat sebelum masuk ruang ujian. Tarik napas, dan ayo kita sikat fakta-fakta intinya dengan cepat. Tarif pajak, 5%. Batas bebas pajak atau NPO-PTKP minimal 80 juta rupiah. Kalau waris atau hibah wasiat, NPO-PTKP lompat jadi 300 juta rupiah plus dapat diskon 50%. Sistemnya apa? Self-assessment system. Hitung dan bayar sendiri. Kalau telat bayar sanksinya apa? Bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Terus batas waktu protes, cuma 3 bulan. Udah, hafalkan poin-poin ini dan kamu udah menguasai inti dari materi BPHTB. Gimana teman-teman? Jelas banget kan rangkuman BPHTB kita hari ini? Sebagai study buddy kamu, aku yakin 100% kamu udah siap banget buat ngelibas soal-soal ujian brevet nanti. Kalau masih ada yang agak lupa-lupa dikit, putar ulang aja terus sesi ini sampai konsepnya bener-bener nyangkut di luar kepala. Oh ya, sebelum kita berpisah, coba pikirin ini deh. Dengan sistem self-assessment di mana negara sepenuhnya percaya sama kejujuran kita ngitung pajak sendiri, menurut kamu, apakah sistem ini benar-benar efektif mencegah kecurangan atau justru malah ngasih celah buat nakal? Sambil kamu pikirin jawabannya, selamat belajar ya dan semoga sukses besar buat ujian brevetnya. Kamu pasti bisa, semangat!